kabar anak Anda semua hari ini? Hari ini kita belajar mengenai ASEAN. Apa sih itu ASEAN? Yuk kita cari tahu. Nah, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pertama kali di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Menteri-Menteri Luar Negeri yang mewakilinya, yaitu dari Filipina ada Nasiko Ramos, kemudian dari Indonesia ada Adam Malik, dari Thailand ada Nathan Koman, dari Malaysia ada Tun Abdul Rajak, dari Singapura ada S. Rajaratnam. Anggota ASEAN berjumlah 10 negara, yaitu yang pertama ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama, kemudian adanya persamaan letak geografis yaitu di kawasan Asia Tenggara, dan sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Nah, tujuan berdirinya ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Yang keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Nah, anak Omi, kantor sekretariat ASEAN ada di Indonesia. Tepatnya terletak di kota Jakarta. Selanjutnya akan kita bahas kondisi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Berikut penjelasannya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam sektor industri. Industri yang dikembangkan di Singapura seperti industri perkapalan, elektronik, bahan kimia, keuangan perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Karena letaknya sangat strategis, Singapura sebagai negara transit ramai di Asia. Negara Thailand. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Karena itu, negara ini sering disebut negara lumbung padi. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata karena bangunan budayanya menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Negara Filipina. Filipina merupakan negara agraris.
Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa produk unggulan hasil pertanian yang diekspor ke beberapa negara seperti padi, nanas, gula, dan kelapa. Hasil tambang yang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas. Negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam adalah mengembangkan sektor industri dan sektor perdagangan internasional. Komoditas utama ekspor Vietnam didominasi hasil pertanian, perkebunan, dan barang tambang. Negara Laos. Laos tidak memiliki wilayah laut. Kegiatan perekonomian yang utama adalah bidang pertanian. Kegiatan pertanian ini banyak bergantung dari irigasi Sungai Mekong. Negara Myanmar. Mata pencaharian penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Oke anak Umi, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.